Shalom buat kita semua. Semangat pagi, semangat iman, khususnya bagi kita para anak muda, para kabula muda yang punya cita-cita dan punya ambisi yang luar biasa. Dan hari ini cita-cita, ambisi yang luar biasa daripada kaum muda, anak muda, remaja, itu akan kita poles di dalam kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita tiba di penghujung minggu, hari Sabtu. Sebelum ada COVID-19, hari Sabtu adalah hari yang dinanti-nantikan banyak orang karena katanya weekend. Tapi kenyataannya dalam masa pandemi COVID-19 sekarang ini kita selalu weekend, ada di rumah, stay at home. Pun demikian, saya mau kasih pesan buat kita semua. Selamat berakhir pekan dengan orang-orang terkasih. Bukan, sekali lagi, bukan dengan kekasih orang. Baik, anak muda yang takut Tuhan, anak muda yang cinta Tuhan. Hari ini kita mau sharing satu firman Tuhan dari Amsal 20 ayat 29. Kalau sekarang tidak pegang Alkitab tidak apa-apa, nanti video ini kalau bisa putar ulang, catat ayat-ayat yang disebutkan. Yang pertama adalah Amsal 20 ayat 29. Firman Tuhan berkata, hiasan orang muda ialah kekuatannya, dan keindahan orang tua ialah uban. Sekali lagi, hiasan orang muda ialah kekuatannya, dan keindahan orang tua ialah uban. Nah, di zaman sekarang ada banyak anak muda yang hidup dalam salah kaprah. Hidup yang tidak berdasarkan firman Tuhan. Tapi siang ini firman berkata hiasan. Ya, dikatakan hiasan orang muda ialah kekuatannya. Kamu bingung gak dikatakan hiasan? Apa sih hiasan? Tapi kalau kita teliti, kita lihat Alkitab versi lain, misalnya versi Inggris, hiasan itu datang dari kata the glory, ya. Jadi bukan hiasan aksesoris maksudnya, tapi hiasan itu maksudnya kemuliaan, kemegahan, dan seterusnya. Jadi kemuliaan. Saya pakai satu kata dari hiasan itu adalah kemuliaan, kemegahan, keindahan. Tapi banyak anak muda salah kaprah menyikapi ini. Lebih-lebih di zaman now sekarang ini. Ya. Tahu nggak arti kata zaman now? Now. Neng omah wae, N-O-W, neng omah wae. Ya, kita lanjut. Ketika dikatakan hiasan orang muda ialah kekuatannya, dan ketika berbicara tentang glory, kemuliaan, maka saya mau kasih tahu, sebagai seorang remaja, sebagai seorang anak muda, inilah masa-masa emasmu, masa-masa di mana engkau dengan segenap kekuatan yang ada padamu menemukan kemuliaan itu. Ada banyak yang salah. Mereka pikir karena zaman now maka hiasan itu adalah misalnya rambut dicat. Rambut dicat. Biarkanlah rambutmu seperti apa adanya. Saya pakai lagi ya. Nah, itu dia. Lalu apa lagi? Ditindik. Ya, hidung ditindik, bibir ditindik, sampai udel pun ditindik. Lalu apa lagi? Pakai tato. Wow, pakai tato.
Ya ampun, yang tadinya dia ori, sekarang ini dia menjadi nano-nano. Karena dia berpikir mungkin hiasan itu adalah ini maksudnya. Tapi hiasan yang dimaksudkan di Amsal 20 ayat 29 adalah glory, kemuliaan. Nah, firman lain berkata bahwasanya kekuatan kita itu datang daripada Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin bersama saya. Anak muda, para remaja yang takut akan Tuhan. 2 Timotius pasal 1 ayat 7 berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Anak muda, ingat baik-baik, kita sebagai manusia terdiri dari 3 unsur. Tubuh, ini dia, kalau dicubit pasti sakit. Lalu jiwa, kalau kita meninggal dia hilang. Lalu roh. Nah, ketika kita nanti is dead, ketika kita nanti sayonara, roh kita lah yang tinggal. Oke? Nah, 2 Timotius 1:7 berkata, Tuhan memberikan kita roh yang membangkitkan kekuatan. Ketika Tuhan menciptakan kita, Dia tidak pernah menyelipkan rasa takut kepada manusia. Maka itu di Alkitab ada 365 kali kata jangan takut ditemukan. Yang artinya, mari setiap hari kita jangan takut menjalani hidup ini. Karena ada kekuatan bagi kita. Nah, kekuatan yang dimaksudkan di sini untuk mencapai kemuliaan itu adalah, mari masa mudamu isi benar-benar, isi sungguh-sungguh dengan kebenaran firman Tuhan. Menjadi remaja, menjadi anak muda yang takut akan Tuhan, yang hidup dalam kekudusan. Bukan anak muda yang hidup dalam segala macam hura-hura, gaya, mode, dan seterusnya. Ada banyak anak muda yang tidak percaya diri. Mungkin karena kulitnya yang hitam. Mungkin karena hidungnya yang pesek. Syukur hidung saya mancung. Dan seterusnya, dan seterusnya. Anak muda remaja saya ini kan pelayanannya di Singapura. Jemaat saya tuh semuanya wanita karena saya melayani TKW yang ada di sana. Nah, suatu ketika dalam sebuah ibadah ada seorang yang hadir, ya, wow, tampilannya menor, seksi dan seterusnya. Yang paling pasti adalah dia pakai baju yang tanpa lengan. Cuman ketika WL suruh berdiri, bernyanyi, dia cuma diam-diam saja. Nah, ketika giliran khotbah tiba, lalu saya maju, saya ke mimbar, masih dalam pujian dan penyembahan. Lalu saya katakan kepada semua jemaat, mari jemaat yang dikasihi Tuhan, jika kau cinta Tuhan, mari kita sembah Dia dengan segenap hati. Angkat tanganmu, puji dan sembah Dia. Mata saya tetap saya buka, lalu jemaat mulai mengangkat tangan memuji Tuhan. Tapi yang ini tadi, dia sih berdiri, tapi dia diam saja. Bernyanyi, tapi dia diam. Lalu saya bilang, kalau engkau betul cinta Yesus, angkat tanganmu tinggi-tinggi dan engkau berserah kepadanya sepenuhnya. Dia masih tidak mau mengangkat tangan. Lalu saya bilang, kalau memang kita tidak cinta Yesus, kita tidak mau mengangkat tangan, sebaiknya kita keluar dari ruangan ini. Wow, itu orang baru mengangkat tangan begini. Luar biasa ini. Lalu saya bilang, mari kita puji sembah Dia. Sungguh-sungguh angkat tanganmu tinggi-tinggi.
Maka ketika tangannya dia angkat tinggi-tinggi, oh my God, OMG. Rupanya di balik tangan yang diangkat ada hutan belantara yang belum dibersihkan. Ada bulket yang belum dibersihkan. Kenapa? Karena dia berusaha tampil trendy, berhiasan yang indah, baju yang model, tapi nggak matching, nggak ngeklik. Kenapa? Ketika dia angkat tangan, wow, luar biasa. Maka hidupmu, apapun keberadaanmu hari ini, engkau, para anak muda, para remaja, orang tuamu cuma seorang buruh PT, buruh pabrik, orang tuamu cuma seorang supir Gojek atau Grab, bahkan jika mungkin kau seorang anak pendeta, tampillah apa adanya. Hiasan tadi adalah glory, kemuliaan, dan Tuhan memberikan kita kekuatan untuk itu. Kekuatan itu adalah, pertama, kita hidup benar. Hidup benar. Jangan suka nyolong. Nyolong bukan hanya masalah uang dan seterusnya, tapi juga di sekolahmu jangan suka nyontek. Yang kedua, hidup kudus. Dengar baik-baik, khususnya untuk anak remaja dan anak muda putri. Tubuh kita ini adalah bait Allah. Jangan sembarangan dikasih sama orang. Paham? Nggak perlu ikut mode, ngabisin duit saja. Nih pengalaman lagi nih. Suatu ketika dalam ibadah sebuah gereja, ya, ketika sedang ada pujian, pemimpin pujiannya heran, kok yang nyanyi ini apa namanya nih? Ini bulu mata ya? Kok yang nyanyi bulu mata? Kok bukan orang? Rupanya itu orang pakai bulu mata yang panjangnya 2 meter. Jadi ketika dia masuk dalam gereja, bulu matanya duluan, baru orangnya. Nggak ngeklik, nggak matching hidupnya. Tidak cocok. Nah mari, kekuatan yang Tuhan berikan kepadamu, buat agar hidupmu menjadi ngeklik, matching dengan Tuhan. Kita masih mau berbicara lebih banyak lagi tentang anak muda, karena hari-hari ini anak muda harus dipersiapkan, remaja anak muda harus dipersiapkan. Karena kenapa? Masa penuaian besar akan segera tiba. Dengar anak muda, remaja, jika engkau diberkati dengan ini, bagikan ini ke teman-temanmu. Tapi jangan lupa bilang mereka, subscribe dong, itu Pak Pendeta butuh subscribe. Nah biarlah malah pada siang hari ini, ketika hiasan itu dikatakan kekuatan kita, saya mau katakan kekuatan kita juga berarti kita tidak kompromi. Kita mampu tidak kompromi dengan dosa. Yang kedua, kekuatan itu berarti kita mampu untuk selalu ada dalam model hidup pujian dan penyembahan. Ada amin pada anak muda? Dan sampai di sini, dan biarlah hiasan yang dimaksudkan itu tidak membuat engkau salah kaprah, tapi itu akan membuat engkau mengerti itu adalah kemuliaan, dan Tuhan berikan engkau kekuatan untuk itu, sehingga hidupmu bisa ngeklik dengan surga. Sampai di sini kita berdoa. Bapa terima kasih, Tuhan Yesus terima kasih, Roh Kudus terima kasih. Amsal 20 ayat 29. Biarlah itu terus bekerja di tengah para anak muda, para remaja, sehingga mereka benar-benar menjadi anak muda, remaja yang dipersiapkan untuk menjadi pemimpin bangsa, pemimpin masa depan, baik bagi gereja maupun bangsa ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa.